channel Komersil Fotografi. Jadi kali ini kita akan ada podcast dengan Pak Komtek. Akan mendatangi Pak Komtek Sudirman. Jadi tetap pantengin terus, jangan kemana-mana. Dan kita akan ada live Instagram. Di sini ada beberapa doorpass nanti untuk kalian yang join di Instagram Pak Komtek. Jadi ditunggu ya guys. Thank you. Halo, kenalin nama saya Dewi. Biasanya kalau di Palkomtek dipanggil Mbak Dewi ya. Jangan panggil Dewi Persik ataupun Dewi Sanca ya. Jadi Mbak Dewi aja. Oke, buat teman-teman yang udah join ya, nanti ditonton sampai habis. Nanti akan ada door prize-nya juga, ada banyak di sini. Yang pertama nanti kita akan kasih door prize nih Kak Wahyu. Yang pertama kita akan kasih modul dari Palkomtek ini tentang Photoshop. Jadi buat teman-teman yang baru belajar dunia Photoshop bisa banget ini digunain. Nanti kita kasih ada juga notebook, ada juga ini agenda dari Palkomtek ya. Buat teman-teman yang udah join, makasih ya. Oke, jadi kita perkenalan dulu nih sama Kak Wahyu yang mungkinan, oh Kak Wahyu inget-inget sama-sama dikit ya. Oke Kak Wahyu silakan perkenalan dulu boleh sama teman-teman. Oke, halo guys. Perkenalkan nama saya Wahyu. Jadi di sini saya alumni dari Palkomtek tahun 2015. Jadi saya angkatan 11. Di sini setelah saya selesai kuliah, saya bekerja selama 1 tahun, dan sebelum lulus kuliah itu saya sempat bekerja, dan kemudian setelah selesai kerja saya menekunin fotografi, lebih menekunin. Jadi selama 2016 sampai sekarang saya makan dari fotografi. Fotografi, ya hidup nggak hidup dari fotografi ya. Oke, sebelum lebih lanjut tentang Kak Wahyu nih, Mbak Dewi mau nostalgia dulu nih. Apa sih yang paling diingat dari Palkomtek atau apa sih yang dikangenin dari Palkomtek? Palkomtek. Jadi Palkomtek ini sebenarnya saya lebih rindu ke fotografi. Jadi UKM fotografi itu hampir setiap hari saya main ke studio fotografi Palkomtek. Jadi kebetulan rumah saya di depan Palkomtek waktu itu, jadi saya sering main ke Palkomtek dan gunakan wifi gratisnya. Yang paling penting dikangenin adalah wifi gratisnya itu Palkomtek ya Kak Wahyu ya. Oke, jadi kalau seandainya itu kan yang dikangenin itu fotografinya nih. Kalau untuk dosennya nih, siapa yang kira-kira masih ingat nggak? Kalau dosen-dosennya itu untuk yang waktu pembelajaran di pertengahan semester sampai akhir itu dosen favorit menjadi Pak Guntoro. Pak Guntoro karena ya. itu dosen pembimbing saya. Oke, mungkin Pak Guntoro nanti nonton, kita kasih hai dulu tuh Pak Guntoronya. Iya, oke. Jadi Kak Wahyu ini udah lama ya bergelut di dunia fotografi nih. Ya. Oke, dari mungkin udah lama banget. Pernah nggak sih pas fotografi itu ngefotonya karena mungkin ketinggalan ya kameranya atau habis baterai lah kemungkinan. Pernah nggak foto itu pakai kamera handphone, terus ngeditnya juga pakai efek yang ada di handphone? Pernah nggak tuh? Kalau untuk konten pakai HP sih pernah. Pernah ya. Jadi waktu di UKM fotografi itu pernah ngadain foto di atas paling atas itu apa namanya? Belakang kan? Iya, di atas Di atas ya. ya, atas Palkomtek ini. Iya. Jadi saya motret RS umum. Iya. Jadi di situ saya motret pakai Oppo Oppo. F1s. Jadi di situ saya kasih tahu cara pemotretan landscape ke teman-teman yang lain. Jadi di situ mereka menggunakan kamera SLR dan saya menggunakan HP pada saat itu. Jadi cara memotret komposisi dan angle yang benar seperti apa itu. Tapi hasilnya tetap nggak jauh beda sama di DSLR ya. Ya. Mungkin cuma kefokusannya aja gitu ya Kak ya. Fokus gambarnya. Oke, ini kalau boleh tahu Kak Wahyu sejak kapan bergelut di dunia yang tepatnya itu sejak kapan? Saya mulai fotografi tahun 2012. Jadi sampai 2014 fokus skripsi sampai dengan bekerja. Akhirnya benar-benar fokus tahun 2016. 2016. Jadi memulai 2016 lagi itu dengan kamera lama. Awalnya saya menggunakan kamera D3100 Nikon. Kemudian saya menggunakan kamera yang tadi itu kamera standar ya. Jadi untuk berikutnya itu kamera semi pro, itu Nikon D90. Dan kemudian dimulai saya menekunin 2016 itu
saya ada beberapa job, kemudian setelahnya saya membeli kamera lagi dengan Nikon lagi D700 profesional. Di situ saya membeli sangat minim budget. Minim budget banget ya. Minim budget 10 juta dapat D700 sama lensanya 51-4. Jadi kemudian saya ngejep lagi iklan endorse dan mendapat referensi dari teman-teman. Kemudian saya 8 bulan kemudian saya membeli kamera D760 Nikon lagi. Nikon lagi. Kenapa nih Kak favoritnya Nikon ini apa? Karena dari awal emang I love Nikon. I love Nikon ya. Oke. Jadi ini Kak Wahyu kan pastinya kalau seandainya tertarik ke dunia fotografi nih, pastinya itu ada nih yang bikin aku seneng nih fotografi. Itu mulai dari mana nih? Yang bikin tertarik ke fotografi itu? Tertarik ke fotografi itu karena saya waktu itu mikir gimana caranya supaya saya bisa mengambil gambar dan bisa saya olah. Karena pada saat itu saya hobi Photoshop, tapi nggak ada gambar yang saya olah. Sendiri ya. Jadi, gambar itu dari Google, dari internet lah. Jadi itu yang bikin tertarik ke fotografi. Kenapa orang bisa buat foto kayak gini, aku nggak bisa gitu ya Kak ya? Oke. Karena foto itu indah. Foto itu indah. Wahyu ada vendor ya kamera kan? Biar kenal Jadi, sama Pak Komsel. Oke, jadi saya salah satu vendor ownernya Komersil Fotografi. Jadi Komersil Fotografi itu keluarnya pada tahun 2016. Karena pada tahun sebelumnya itu saya berubah namanya. Dari mulai Wahyu Fotografi, Klik Fotografi, Iya. terus banyak lah. Jadi yang benar-benar unlimited sampai sekarang itu Komersil Fotografi. Jadi buat teman-teman yang mau foto, pre-wedding, wedding, dan seluruh dokumentasi bisa kepoin IG kami di Komersil Fotografi dan YouTube-nya boleh di-subscribe. Oke, itu boleh ya. Oke, kan tadi kan kata Kak Wahyu kan banyak nih namanya dari Wahyu Fotografi lah dan lain-lain. Kenapa bisa sekarang unlimitednya ke Komersil Fotografi atau sejarahnya gimana sih bisa dapat nama Komersil? Komersil ya? Iya. Jadi Komersil itu selama ini kan nama-nama itu diambil dari kayak jenis fotografi. Nah ini saya ambil di jenis ke digital marketingnya. Komersil itu sesuatu yang dikomersilkan ya. Jadi apapun jasanya, apapun usahanya tentang dunia fotografi banyak. Jadi di situ ada kayak saya ini kan Komersil Fotografi itu menyewakan kayak sewa hantaran, mobil pengantin, terus pembuatan web. Jadi di situ semua dikomersilkan. Jadi nggak cuma fotografi aja ya Kak ya, banyak yang lainnya juga. Itulah silsilahnya namanya fotografi, Komersil Fotografi. Iya, Komersil Fotografi itu sejarahnya ya kalau Ustaz. Oke, jadi Kak Wahyu ini karena udah banyak yang join nih, kita sapa-sapa dulu aja. Kalau nanti buat teman-teman yang ada pertanyaan bisa langsung tanya aja, nanti karena akan ada door prize-nya juga ya. Ada nggak sih tips buat teman-teman nih yang mau beli kamera atau yang mau baru mula untuk jadi fotografi, apa tips-tipsnya atau cara beli kamera yang bagus atau untuk pemula yang kayak gimana? Jadi untuk memulai fotografi itu kalau awalnya hanya hobi dan dikomersilkan itu beda. Jadi kalau hobi itu nggak harus kamera yang mahal. Jadi kalau hobi kamera pemula pun dan semi pro pun cukup. Atau kayak yang sekarang kan lagi musim namanya YouTubers, vlogger, terus kayak hunting-hunting. Jadi nggak perlu kamera mahal, kamera standar pun cukup. Jadi kamera pemula itu biasanya di kayak seperti Nikon itu ada kamera di 3000, di 3100. Jadi kalau komersil, nggak sebut komersil lagi nih. Jadi kalau lebih ke komersil, mau cari duit di dunia fotografi itu jangan tanggung, ambillah yang minimal semi pro. Jadi kualitas dari foto tadi itu terjamin. Oke, jadi itu ya tips dari Kak Wahyu. Oke Kak Wahyu nih, kemungkinan kan sekarang kan udah jauh ya perjalanan fotografinya. Ada nggak nih guru
fotografinya di luar Palkomtek atau di dalam Palkomtek nih siapa yang masih berperan sampai sekarang? Jadi guru sebenarnya lebih banyak ke otodidak ya. Tapi Otodidak ya. ketika sudah menguasai otodidak tadi, dia asal lagi. Jadi waktu itu join di Palkomtek kan fotografi, pembimbingnya Pak Rido. Pak Rido Jadi ya. kita panggil akrabnya Kak Rido. Jadi Kak Rido itu yang mengajarkan fotografi pada awalnya di UKM fotografi. Jadi di situ kemudian ikut terus sampai akhirnya Pak Komtek sempat mengadakan mengundang dari Sriadi di Palembang yang undang itu Pak Komtek ya. Jadi seminar TV, kemudian ngobrol sama Om Darwis, dan ternyata mereka ada perbincangan tentang kelas fotografi, dan kemudian Pak Komtek buka kelas fotografi. Di situ saya sempat ikut basic fotografi dari Sriadi. Dengan pembimbing itu tetap Kak Rido, tapi Kak Rido dikirim ke Jakarta untuk pendidikan. Setelah itu baru bisa pegang kelas fotografi di Pak Komtek. Tuh ya, jadi Kak Rido kata Kak Wahyu. Oke, lanjut lagi nih Kak Wahyu, kan tadi udah tips tentang kamera ya. Ya, jadi ada pertanyaan lagi nih Kak Wahyu, bisa berapa cuan dalam per bulannya kurang lebih? Atau berapa duit nih yang dihasilkan ya dalam satu bulannya di bidang fotografi? Jadi kalau Kurang lebihnya aja. iya, kurang lebih itu contoh nih. Sebenarnya kita nggak bisa mematok sih. Kita lihat pasarnya. Jadi kayak bulan Juni ini seharusnya musim kawin. Oh, musim kawin ya, Juni. Siapa nih kira-kira nih? Jadi buat yang mau kawin tahan dulu karena corona. Corona. Jadi kayak contohnya waktu di bulan puasa ini seharusnya itu di 2 job itu dapat di angka 40 juta 2 job. Itu job di pemerintahan, ada kerjasama tuh sama pemerintah. Tetapi karena corona mundur, dan kemudian ada lagi sebelumnya itu sebelum job pemerintahan itu ada job masuk Alkena. Ini contoh-contoh job-job besar yang masuk. Jadi Alkena aja udah dapat 25 juta motor ya semuanya itu. Jadi ketika kita menggarap yang lainnya seperti prewedding, wedding, untungnya kalau misalkan dalam wedding itu dalam 1 bulan 4 kali, ada 4 minggu. Dipukul rata standar semua ambil paket itu bisa 10 jutaan. Nah, kita dapat minimal 10 juta lah. Kalau full 1 minggu, full 1 bulan 4 kali job. 1 bulan 10 juta. 10 juta itu kalau 1 tahun berapa puluh juta ya Pak Kamsar ya. Oke, ini Kak Wahyu ada yang komen nih katanya pakai bahasa Palembang ya, katanya lemak la corona nikah murah. Nyocok mana lah tanggapan Kak Wahyu? Lemak la corona murah karena Iya. ada resepsi ya. Iya betul. Boleh. Lemak la corona nikah biar murah. Sebenarnya bisa memanfaatkan pada saat situasi corona ini. Jadi yang menikah pada saat corona resepsi hemat dong, dan paket foto aku juga ada promo paket hemat akad Untuk ada corona tuh. ya, ya gitu ya. Gitu, katanya ada yang jawab gitu katanya. Oke, lanjut ini pertanyaan lagi Kak, Mbak Dewi ini emang suka nanya ya. Jadi di pandemi ini sangat berpengaruh nggak nih Kak untuk komersil? Sangat berpengaruh Sangat-sangat berpengaruh ya. dan turun drastis. Jadi seharusnya yang omsetnya pada bulan kemarin itu harusnya 50 juta ke atas. Jadi menurut sangat nggak ada penghasilan sama sekali. Nggak ada Jadi penghasilan. sebelum puasa itu kan kita ada ini apa namanya udah mulai corona. Jadi pas terakhir itu pas mulainya pemberitahuan COVID-19 ini, jadi di situ akad agak mulai berkurang. Oh, udah. Ya, jadi sempat ngejob itu 3 kali pada saat corona kemarin, akad aja, dan itu pembayarannya sangat-sangat tipis karena dia udah pakai akad sama resepsi. Resepsi dia pakai akad aja, jadi dia bayar cuma akad, resepsi nggak tahu kapan.
gitu. Makanya tadi ada paket. Paket sekarang ada paket promo angkat aja dulu. Angkat aja dulu. Buat teman-teman yang belum join atau kemarin ketinggalan promo sebelumnya ya, tuh buruan gabung, sekarang lagi ada cashback 3 juta untuk program profesional 1 tahun. Gitu, untuk program profesional 1 tahunnya dari biayanya dari 4 juta sekian, jadi cukup bayar 1 juta 25. Iya, itu udah sama SPP bulan pertama gitu. Boleh. Nanti udah direkomendasi deh. Iya, guys. Untuk Kak Wahyu juga berlaku MBM ya Kak Wahyu ya. Oke. Oke nih Kak Wahyu, kita lanjut kesini lagi. Ada yang tanya-tanya. Kata dari Ahmad Redo P, katanya ada paket hemat 2 juta tuh dapat apa baik Kak? Katanya itu. Jadi 2 juta itu dapat apa baik? Jadi angkat aja dulu itu promonya dapat album collage eksklusif sama video dokumentasi. Jadi video dari awal sampai akhir itu diliputan ya. Jadi sama flash disk 16 GB. Udah dapat flashdisknya juga buat nyimpan fotonya gitu ya Kak ya? Sekarang kan jarang orang yang pakai DVD, jadi sekarang kita beralih ke flash disk. Tuh semakin milenial juga nih, komersil nih Alhamdulillah. Oke, buat yang mau tanya-tanya lagi silakan ya, nanti Mbak Dewi langsung catat aja pertanyaan yang paling menarik nih menurut Mbak Dewi ya. Oke, lanjut. Ini Ahmad Rido kayaknya dia spam komen ya Kak ya. Katanya, wow ayo dong masuk Palkomtek pendidikan generasi internet. Palkomtek emang pendidikan generasi internet dari awal berdiri sampai sekarang pendidikan generasi internet. Oke, jadi Kak Wahyu dulu pas gabung ke Palkomtek udah ada belum program bahasa Inggris Kak? Udah ada Ya, sempat ikut juga di program bahasa Inggris gitu. Untuk sekarang sih kita lagi ada program baru Kak untuk bahasa Inggris. Dulu kan bahasa Inggrisnya dia offline ya. Kalau sekarang kita bahasa Inggrisnya udah ada online-nya juga gitu. Iya, jadi kita bisa daftar dari rumah, belajar dari rumah. Jadi belajarnya melalui apa? Belajarnya melalui aplikasi Zoom atau bisa WhatsApp, karena di WhatsApp udah 8 orang ya sekarang. Jadi kita belajarnya online. Gitu, udah banyak juga nih Kak Wahyu yang komen lagi nih. Oke, jadi ini dari @ilhamwetov gitu ya bacanya ya. Oke, katanya Kak Wahyu kapan gathering buat UKM fotografi di Lotus House, katanya gitu. Oh iya. Jadi di sini saya sempat info ke UKM fotografi pada saat itu saya mau ngadain sejenis gathering di Lotus House. Itu free untuk UKM fotografi. Kalau ada orang yang luar mau join boleh. Tapi kita belum bisa ngadain acara itu karena saat ini masih musim corona ya. Jadi ditunggu Ilham tanggal mainnya. Ditunggu tanggal mainnya ya Ilham ya. Lanjut, ada juga nih dari @Krisna Islami Kak, katanya tips dong kalau mau foto ala photoshoot tapi nggak punya kamera. Tuh bagus tuh pertanyaannya tuh dari @Krisna Islami. Jadi foto tanpa kamera Tanpa kamera. tanpa punya kamera. Iya, tapi maksudnya punya pakai HP ya. kamera handphone maksudnya gitu ya. Bukan nggak punya kamera sama sekali. Yang penting punya HP ya. HP-nya punya kamera. Jadi nggak, sebenarnya memotret itu nggak harus pakai SLR. Tergantung juga dengan kebutuhannya. Jadi misalnya contoh selfie, kita pakai kamera HP. Dan kita foto landscape bisa pakai kamera HP. Kita gunakan untuk photoshoot yang kayak photoshoot apa nih? Photoshoot. Mungkin ala photoshoot kayak foto beauty ya. Iya. Itu bisa kita gunakan dengan kualitas gambar HP yang kualitas gambarnya oke. Misalkan megapikselnya di atas 8 gitu kan. Jadi sebenarnya sekarang kualitas kamera HP ini sangat tinggi sekarang karena sudah memadai. Jadi kalau mau mengambil gambar boleh, bisa digunakan untuk praktek-praktek aja kan. Jadi mengambil komposisi pencahayaannya. Dan jika semakin tertarik dengan dunia fotografi, udah beli. Toh sekarang bisa jadi vlogger, YouTuber. Jadi bisa dua penghasilan di fotografi sama YouTuber. Jadi kamera itu bisa digunakan buat apa? Misalnya kalian mau photoshoot atau yang jadi selebgram nih wajib punya kamera ya Kak ya. Oke, jadi Kak Wahyu nih kalau seandainya photoshootnya pakai handphone, aplikasi apa nih Kak
yang direkomendasiin buat foto di handphone gitu? Kalau sekarang sih lagi musim ya, lagi kekinian itu ada Lightroom. Lightroom ya. Ya. Kebetulan kru saya itu pengguna Lightroom. Jadi nanti boleh sharing-sharing, bisa DM nanti bagaimana cara penggunaan Lightroom yang benar, terus penggunaan editing Photoshop yang benar. Setelah kita mau pakai HP posisinya ya, kita kalau pakai HP itu lebih identik ke Lightroom, aplikasi Lightroomnya yang free ya. Yang free ya, itu yang paling penting adalah free ya Pak Omsar. Tuh kata Kak Wahyu, kalau seandainya mau tips atau mau preset ya kalau nggak salah ya Kak ya, mau Ya. preset ala Kak Wahyu bisa langsung DM aja Instagramnya apa Kak? Komersil fotografi. Komersil fotografi. Saya mau kasih tips nih. Buat teman-teman yang baru memulai fotografi, itu harus mengerti namanya segitiga exposure. Jadi segitiga exposure itu ada namanya ISO, ada diafragma, ada speed. Jadi jika kalian sudah menguasai itu, kalian akan bisa memotret. Tapi kalau kalian tidak mengerti tentang segitiga exposure, kalian nggak bisa motret. Jadi bagaimana caranya? Nanti kalian bisa kontak langsung DM atau ngobrol santai di luar, ngopi boleh. Saya kasih ulasan sedikit untuk ISO di penggunaan indoor itu, di outdoor itu dari angka 100 sampai 800 disesuaikan dengan cuaca. Kemudian kalau di indoor itu menggunakan ISO di atas 800 sampai habis. Tapi saya menyarankan jangan sampai menggunakan ISO terlalu tinggi. Karena apa? Dia akan menghasilkan noise. Noise itu seperti bintik-bintik, jadi nggak terlihat. Itulah ketika kita pengambilan dan menggunakan ISO yang rendah, kita akan dibantu namanya lighting. Nah itu nanti akan ada bahasan selanjutnya. Jadi kemudian itu ada yang namanya diafragma. Diafragma itu bukaan lensa. Jadi semakin besar bukaan lensa semakin terang. Jadi bukaan lensa itu dari 1.2 sampai 22. Jadi di situ ketika bukaan lensa itu anggaplah contoh 1.8 yang sering saya gunakan, 1.8 itu bisa menghasilkan blur dan lebih halus. Ketika kita menggunakan bukaan di atas 1.8 itu bisa lebih tajam, dan kalau misalkan kita foto bersama ya kita pakai bukaannya itu lebih tinggi. Biar dapat semua gitu ya Kak ya? Biar lebih tajamnya rata. Kalau misalkan kita foto pakai 1.8, satunya fokus, sisanya blur. Jadi kemudian ada namanya speed atau speed ya. Jadi speed itu kecepatan memotret. Jadi kita memotret itu, jika kita memotret benda yang bergerak, kita menggunakan satu speednya di atas 100. Dan jika kita memotret pada saat seperti foto single foto kayak foto beauty ya. Jadi kita harus menggunakan single foto yang titik fokusnya satu, dan kita disesuaikan. Kalau misalkan outdoor nih, kita menggunakan f-nya 1.8 dan kemudian speednya tadi disesuaikan, terang gelapnya, kemudian ISO-nya 100. Dan itu akan menghasilkan gambar yang blur. Dan kemudian kalau misalkan kita ingin menghasilkan gambar yang lebih tajam, tadi seperti yang saya bilang, itu menggunakan f di atas 8, di atas 3,5. Kalau menggunakan kamera kit, lensa kit itu di atas 5,6 lah. Jadi segitu aja tipsnya. Kalau memang ada pertanyaan yang lebih lanjut bisa DM atau bisa ngopi santai keluar, nanti kita bisa sambil ngobrol sama kru kita. Oke Mbak Dewi, di sini saya menghimbau buat teman-teman yang baru memulai fotografi, jangan takut untuk memulai, karena
belajar fotografi itu bisa dari luar komunitas dan sama gurunya langsung boleh. Dan kemudian saya juga turut prihatin dengan semua fotografer ya di seluruh Indonesia. Karena musim pandemi ini corona, kita nggak bisa namanya yang job, semua dibatasi dengan social distancing. Jadi semoga COVID-19 ini segera punah di muka bumi. Amin. Ya pasti itu doa semuanya ya. Semoga aja ini semuanya cepat berlalu, seperti berlalunya lah ya. Oke, udah cukup kali pembahasannya? Oke, cukup. Cukup.